Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini, Rabu 27 Oktober 2021. Kita akan mengambil dari Injil Lukas, bab 13 ayat 22-30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetuk-etuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, Tuhan membimbing kita untuk menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Saya kutipkan, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu." Pintunya kecil, sempit. Berusahalah. Nah, semoga kita sungguh menjadi pribadi-pribadi yang mau berjuang, tidak mudah menyerah. Mungkin saat ini kamu lelah, namun kamu tidak boleh menyerah. Nah, seperti ajakan bimbingan Tuhan, bahkan perintah Tuhan ini, semoga kita mampu mengerti dan memahaminya. Maka kalau kita belajar untuk meresapkan sabda Tuhan ini, kita bisa menggunakan ilustrasi ini. Ketika suatu perusahaan mau mengetes karyawan ini punya dedikasi atau tidak punya dedikasi, ternyata itu mudah, ternyata itu gampang. Caranya gimana? Bosnya dengan karyawan ini, ketika mau mengetahui karyawan ini punya dedikasi atau tidak, bosnya ini akan memberikan tugas yang sangat sulit. Bukan sulit, bukan mudah, namun diberi tugas yang sangat-sangat sulit. Wah, saya mengatakan sangat-sangat sulit. Nah, lalu apa respon dari karyawan ini? Itu akan mengetahui, itu akan tampak dia karyawan yang berdedikasi atau tidak. Mungkin jawabannya adalah yang pertama, waduh, sulit sekali ini. Lalu menyerah. Lalu mungkin yang kedua, ini sangat sulit, saya tidak mungkin bisa, saya tidak mungkin bisa. Lalu mungkin ada jawaban yang lain, ini sulit Bapak, namun saya akan berusaha, saya akan mencoba. Nah, kira-kira kita ini seperti apa ketika menemukan kesulitan, tantangan dalam hidup kita? Kalau kita menemukan kesulitan, mendapatkan kesulitan, waduh sulit, waduh tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi, tidak bisa. Atau aku pribadi yang ini sulit, namun aku akan berusaha, aku akan berupaya. Semoga kita adalah pribadi, memang kadangkala
kita menemukan kesulitan yang mungkin kelihatan ruwet sekali, sulit sekali, dan kalau kita menyerah, itu berarti belum berupaya, belum berjuang, lah kok sudah menyerah. Ini berarti kita pribadi yang tidak berdedikasi. Pribadi yang berdedikasi ketika mendapat kesulitan, dia akan melihat itu, namun tidak menyerah. Dia akan mencoba dan berusaha. Semoga kita sungguh-sungguh mampu menghayati sabda ini. Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.